Pernah nggak sih ngerasa kayak terjebak? Seolah-olah semua bakat dan energi kamu itu bisa dipakai buat sesuatu yang jauh lebih besar? Kayaknya kita semua pernah ngerasain itu ya. Nah, kali ini kita bakal bedah satu ide radikal dari buku Rutger Bregman, Moral Ambition. Ini semacam panggilan buat kita semua untuk berhenti menyia-nyiakan hidup dan mulai bikin perbedaan yang nyata. Menjadi orang yang lebih baik. Eits, tapi ini bukan sekedar janji manis ala buku motivasi biasa ya. Ini tuh lebih kayak peta jalan yang praktis menuju hidup yang lebih berarti, dan kita akan coba bongkar langkah-langkahnya bareng-bareng. Coba deh, renungin pertanyaan ini. Gimana kalau orang-orang paling cerdas dan paling berbakat di generasi kita justru lagi menyia-nyiakan hidup mereka? Ini bukan hipotesis ngasal loh, ini adalah inti dari sebuah tragedi modern yang bakal kita telusuri sama-sama. Nah, untuk ngejawab pertanyaan tadi, kita mesti lihat dulu sebuah kenyataan yang ya agak pahit sih. Gimana sistem kita sekarang ini secara aktif justru mendorong orang-orang terpintar ke jalan yang paling nggak berguna atau bahkan berusak. Antropolog David Graeber punya istilah yang blak-blakan banget buat fenomena ini. Bullshit jobs atau pekerjaan omong kosong. Dan lucunya, ini tuh bukan pekerjaan kasar atau yang gajinya kecil. Justru sebaliknya, ini adalah peran-peran bergengsi di kantor-kantor mewah yang kalaupun besok semua pekerjanya mogok, mungkin nggak ada yang sadar. Coba kita lihat perbandingan ini deh, kontras banget kan? Di satu sisi, ada para pekerja esensial yang bikin dunia kita ini tetap mutar. Di sisi lain, profesional bergaji selangit yang kontribusinya, ya bisa diperdebatkan. Ini kayak cerminan dari nilai-nilai di masyarakat kita yang kebalik. Ironis banget ya. Coba biarin kalimat itu meresap dulu. Ini bukan keluhan biasa, ini pengakuan dari jantung industri teknologi. Bayangin deh, semua kejeniusan yang harusnya bisa nyembuhin penyakit atau ngatasin krisis iklim malah dihabiskan buat satu tujuan, bikin Anda ngeklik iklan. Tapi ternyata ada yang lebih buruk dari sekedar sia-sia. Angka ini adalah perkiraan kerugian yang ditimbulkan ke masyarakat setiap tahun oleh satu orang bankir komersial. Anda nggak salah baca. Beberapa pekerjaan itu kontribusinya bukan cuma nol, tapi minus. Mereka secara aktif merusak. Sekarang, coba tahan angka kerugian tadi di kepala Anda, terus bandingin sama angka ini. 5,4 juta. Itu jumlah anak yang meninggal setiap tahunnya karena penyakit yang sebenarnya gampang banget dicegah. Inilah harga sesungguhnya dari pemborosan bakat. Sementara para jenius sibuk menciptakan kerugian, jutaan nyawa melayang karena masalah yang sebenarnya bisa kita selesaikan. Oke, gambaran tadi emang agak suram ya. Tapi gimana kalau ada jalan lain? Semacam penawar untuk semua pemborosan bakat dan tujuan ini? Nah, jawabannya ada di konsep inti yang akan kita bahas sekarang. Inilah dia, ambisi moral. Ini bukan sekedar keinginan pasif buat jadi orang baik gitu aja, bukan. Ini tuh lebih kayak api yang membara di dalam diri. Sebuah dorongan untuk mengerahkan setiap tetes bakat dan energi kita buat menaklukkan tantangan terbesar zaman ini. Entah itu perubahan iklim, kemiskinan ekstrim, atau mencegah pandemi berikutnya. Kenapa ini penting banget? Karena rata-rata Anda punya waktu segini banyak dalam karir Anda, 80.000 jam. Coba pikirin deh, menurut Bregman, cara Anda memakai 80.000 jam itu adalah keputusan moral terpenting dalam hidup Anda. Ini bukan lagi soal nyari kerja ya, ini soal ngebangun sebuah warisan. Tapi tunggu dulu. Punya niat baik dan ambisi moral aja ternyata nggak cukup. Ada sebuah jebakan berbahaya yang bikin banyak orang idealis justru gagal total. Kita harus belajar cara menghindarinya. Nah, inilah jebakannya, menjadi pecundang mulia. Kita semua pasti pernah kenal orang yang kayak gini kan? Selalu semangat, selalu ada di pihak yang benar dalam setiap perdebatan, tapi pada akhirnya nggak menghasilkan perubahan apa-apa. Mereka lebih peduli sama kemurnian ideologi daripada hasil nyata di lapangan. Para pecundang mulia ini sering banget kejebak dalam ilusi. Misalnya, ilusi kesadaran. Yakin kalau cukup banyak orang tahu soal suatu masalah, masalahnya bakal beres sendiri. Atau ilusi niat baik, yang mikir kalau niat tulus itu udah pasti hasilnya bagus. Padahal kan, seperti yang kita lihat di sini, jebakannya banyak, dan dunia nyata itu jauh lebih rumit dari itu. Thomas Clarkson, seorang pahlawan yang mendedikasikan hidupnya untuk menghapus perbudakan, menyebut perjuangannya itu sebagai kehormatan dan kemuliaan besar dalam hidupnya. Jadi, sekarang pertanyaannya buat Anda. Apa yang akan menjadi kehormatan dan kemuliaan besar dalam hidup Anda?
Pertanyaan tadi tuh butuh jawaban, butuh sebuah pilihan. Setelah kita tahu masalahnya, tahu solusinya, dan tahu jebakannya, tinggal satu hal lagi yang harus diputuskan. Kemana Anda akan mengarahkan semua energi Anda? Dunia kita ini penuh dengan PR besar yang nunggu untuk diselesaikan. Penderitaan hewan di peternakan pabrik, resiko dari AI, kemiskinan global, ini semua bukan takdir, ini semua adalah tantangan. Nah, ambisi moral itu meminta Anda untuk memilih salah satu medan perang ini dan mengerahkan semua bakat Anda untuk memenangkannya. Jadi, kita kembali ke titik awal, tapi dengan pertaruhan yang jauh-jauh lebih besar. Anda punya 80.000 jam, aset Anda yang paling berharga. Pertanyaannya bukan lagi apa yang akan Anda lakukan, tapi jejak apa yang akan Anda tinggalkan dengan waktu itu. Waktu Anda dimulai sekarang. Pilihannya ada di tangan Anda.